Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau mengulas tentang oven baruku. Sebenarnya ya, ini dipikir-pikir kok baru sekarang unboxing oven ini, karena oven ini kan sudah lama ada ya. Tapi zaman dulu, lama banget. Waktu dulu aku belum kepikiran punya, karena kan lebih banyak masak daripada bakingnya. Tapi sekarang dipikir-pikir aku mau bikin resep-resep yang menggunakan oven juga. Jadi kali ini aku mau mengulas dulu tentang ovennya sebelum nanti aku bikin resep-resep menggunakan oven ini. Bagi yang ingin membeli, silakan disimak ya dari awal sampai akhir karena aku berusaha mengulas sekomplit-komplitnya. Kalau ada yang bilang, ini kenapa sih kok reviewnya produk Pintu terus? Wah, pasti di-endorse nih, dan lain-lainnya. Jujur aja ya, aku ini orangnya agak idealis. Kok agak? Memang idealis sih. Jadi kalau barang aku nggak suka atau nggak bagus menurut aku, dibayar pun aku nggak mau review. Nggak pakai lama, ayo kita lihat yuk. Setelah oven aku keluarkan dari kardusnya, seperti ini ya penampakannya setelah lampunya dinyalakan. Cara menyalakan lampunya, cukup kita bisa lihat ya, itu ada stekernya, itu aku tancapkan. Setelah terhubung listriknya, lalu nyalakan timernya. Dengan timernya menyala, otomatis ini lampunya juga menyala. Lalu, kalau oven menyala atau digunakan, lampu juga akan menyala. Jadi kita lihat ya betapa mewahnya, kita nggak perlu buka-buka oven untuk mengintip apa yang kita panggang. Apa yang kita dapatkan saat kita buka kardusnya, kita akan dapatkan satu unit oven seperti ini. Di bawahnya kita lihat ada tray, nampan. Ini untuk menangkap sisa-sisa minyak atau remahan apa yang kita panggang ya. Jadi nantinya nggak nempel di dasarnya, jadi mudah kita untuk membersihkan bagian dasarnya. Nanti tinggal tarik aja lalu kita bersihkan. Berikutnya kita dapat rak seperti ini ya. Nah, kita bisa letakkan dimanapun. Ini ada slotnya, 1, 2, 3, mau diletakkan di mana tinggal dipilih. Lalu ada nampan seperti ini bisa digunakan untuk memanggang ya, bisa juga digunakan untuk au bain-marie kalau mau memanggang kue dengan cara yang ada direndam itu, ini bisa pakai tray ini, atau bisa juga untuk memanggang segala macam ya, mulai kue kering atau apa jika teman-teman nggak punya loyang. Nah, kita bisa pasang, terserah mau di mana. Ini bisa juga nanti saat kita memanggang ayam, ini bisa untuk menangkap sisa-sisa minyaknya ya yang menetes. Nah, jadi mudah untuk membersihkannya. Bisa pakai yang bawah atau bisa pakai yang ini. Tapi kalau menurut aku lebih enak membersihkan yang bagian stainless ini ya. Kalau stainless itu membersihkannya lebih mudah daripada loyang yang bercat seperti ini. Kita keluarkan dulu untuk menunjukkan roti serinya. Sebelum kita keluarkan loyangnya, ada alat yang aku mau tunjukin fungsinya. Nah, ini cepitan ini gunanya untuk mengambil loyang ya. Seperti ini. Jadi kalau nanti loyangnya panas, kita tinggal ambil seperti ini. Berikutnya kita dapat peralatan roti seri. Nah, peralatan ini untuk memanggang ayam atau daging ya. Ini adalah penusuknya. Nanti ayam bisa dimasukkan seperti ini ujungnya ya. Nah, lalu ini adalah penguncinya. Nanti aku tunjukin penggunaannya. Dan ini adalah garpu yang nanti untuk digunakan mengambil apa yang kita panggang. Untuk penggunaan stiknya, nah ini seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini untuk mengunci. Nah, kita bisa pasangkan nanti seperti ini. Nah, pastikan tidak bergerak. Nah, ayam ini nanti bisa ditusukkan ke sini kan.
Nah, lalu bagian satunya lagi juga dipasang seperti ini. Setelah dua-duanya terkunci dan ayam ini nggak bergerak ya. Nah, ini bisa juga dibalik, tapi aku rasa lebih dipakainya lebih cocok yang ini ya, karena bikin ayamnya nggak bergerak-bergerak. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal tancapkan di lubang yang ada. Nah, dan satunya ini akan numpang ya. Seperti ini. Ujung satunya menancap di sini dan satunya lagi menumpang di bagian ini. Lalu kita tinggal menyalakan. Nah, kita lihat bisa berputar. Setelah ayamnya matang, kita bisa gunakan garpu ini untuk mengambil ayamnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita lepasnya gampang. Kita tinggal keluarkan, jadi nggak panas tangannya. Yang terakhir kita dapatkan adalah buku manual dan juga kartu garansinya. Ini penting ya. Sekarang kita ulas apa keunggulan oven ini. Seperti kita lihat, itu ada yang namanya diamond shape cavity. Nah, itu fungsinya untuk meratakan panas di dalam oven ini. Sama juga fungsinya dengan blower ya yang ada di sini, itu kipasnya juga untuk meratakan panas yang ada di dalam oven. Ini seperti kita lihat ada pemanas di atas dan juga di bawah. Ini elemen pemanasnya ya. Ini api bawah dan ini api atas. Oven ini bisa kita ajak ngirit, bisa kita maksimalkan fungsinya, terserah kita. Jadi ini sangat aku suka ya. Jadi kalau mau pakai listriknya yang awet, bisa pakai yang 450. Yang hemat, 450 watt cukup. Jadi kita bisa memakai api atas dan bawah itu bergantian. Tapi kalau kita mau memaksimalkan fungsinya, kita bisa pakai barengan. Kalau api atas dan bawah dipakai bebarengan, pasti nantinya akan memakai daya 900 watt. Kalau teman-teman rumahnya berdaya 900 watt, aku sarankan jangan menggunakan fungsinya atas bawah dan ini bersamaan ya. Jadi gunakan bergantian aja. Kalau wattnya 1300, baru kita bisa menggunakan kedua fungsinya, api atas dan bawah. Itu pun aku sarankan gunakan saat siang ya, dimana semua peralatan listrik dan lampu-lampu belum banyak yang dinyalakan, jadi aman. Kalau memanggang dua rak, jadi atas bawah. Nah, bagi yang tidak menggunakan api atas, itu harus digilir ya, dipindah dari atas ke bawah, jadi supaya matangnya rata. Kalau mau ngirit listriknya. Tapi kalau mau pakai api atas bawah juga nggak apa-apa, kan lebih enak, nyaman, nggak usah pakai mindah-mindah. Tapi kalau mau ngirit ya seperti aku bilang tadi, hidup itu banyak pilihan ya. Oven ini ketika mencapai suhu tertentu, ovennya dapat menyesuaikan ya, seperti peralatan listrik yang inverter. Nah, itu nanti kalau sudah mencapai suhu tertentu, pemakaian listriknya bisa disesuaikan oleh ovennya. Jadi bisa turun sendiri. Sekarang kita beralih ke fungsi tombol-tombol yang ada di sebelahnya ini. Kita lihat ini bagian atas, ini bagian untuk rotisserie ya. Kalau kita arahkan ke tengah, ini dari posisi off ya, sebelah sini mati. Ke arah tengah, ini fungsinya untuk membuat panggangan ayam itu berputar. Seperti tadi ya, aku tunjukkan. Nah, kalau ini diarahkan ke sini, itu bisa untuk memutar panggangan ayamnya. Lalu kalau diarahkan ke sini, nah ini adalah untuk mengaktifkan kipasnya. Nah, atau convection fan-nya. Bagian bawah seperti tertulis, ini untuk pengaturan suhu ya. Ini bisa kita setel mulai dari 100 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Tombol di bawah ini adalah tombol penggunaan api atas, api bawah, dan juga menggunakan api keduanya. Kalau kita arahkan ke sini, yang pasti off ya.
Kalau kearahkan ke sini, nah ini menggunakan api atas. Lalu ini api bawah, dan ini kita bisa gunakan keduanya. Untuk tombol berikutnya adalah tombol timer. Nah, ini settingannya bisa sampai 60 menit ya. Jadi kalau memanggang lebih dari 60 menit, silahkan pakai timer HP atau timer yang biasa dipakai untuk di dapur ya. Karena kalau seandainya kita pakai ini, kita nggak bisa setting sampai 2 kali 60 menit. Nah, karena kalau sudah waktunya habis, otomatis akan mati sendiri ovennya. Jadi nanti ngulang lagi. Lalu untuk teman-teman yang menggunakan oven ini, untuk membuat brownies atau kue-kue yang mengharuskan menaburkan topping dan lain-lainnya, atau nanti akan menukar loyang dari posisi rak yang tengah ke rak yang bawah, aku sarankan jangan gunakan timernya. Jadi gunakan pada saat terakhir aja. Karena kalau umpamanya sudah kita set 60 menit, kita masih buka tutup kan nanti waktunya jadi kacau ya. Belum lagi nanti ada adegan ovennya bisa mati karena waktunya sudah habis. Bagi teman-teman yang penasaran dengan ukuran oven ini, mungkin untuk menyesuaikan tempat menaruhnya, atau penasaran dengan berapa ukuran loyang yang bisa masuk, ayo kita cek ya. Untuk lebarnya, ini aku ukur 50 cm ya. Lebarnya oven ini. Untuk tingginya sekitar 32 cm. Untuk tebalnya ini aku sarankan sebisanya luangkan tempatnya itu 40 cm ya. Untuk loyangnya kita bisa gunakan loyang yang lebih kecil dari 38 cm. Nah, ini kita lihat kacanya ukuran 38 cm. Jelas ukuran loyang yang harus dipakai maksimal itu tidak boleh lebih dari 34 cm ya kalau aku bilang. Nah, ini mepet banget, 34 cm itu segini. Atau bisa 35 itu bener-bener mepet ya. Setelah melihat semuanya tadi, aku cuma bisa bilang oven Mito Fantasi MO888 ini recommended ya. Oven ini sangat cocok dengan pedoman emak-emak milenial zaman sekarang, emak-emak pengiritan, dimana mau barang yang bagus dengan harga yang tidak mahal. Nah, ini cocok banget. Karena dengan harga jual yang dibanderol kisaran 1 jutaan, oven ini nggak kalah loh spesifikasinya dengan oven-oven yang mahal. Kalau ada yang bilang oven A itu dengan besar sekian, lebih besar dari oven ini, dayanya kok sama, jadi kan lebih irit. Jangan salah ya, semakin besar oven, kalau dayanya kecil, memanaskannya akan lebih lama. Nah, percayalah. Jadi tunggu apa lagi yang mau siap-siap untuk Lebaran, Idul Fitri, bikin kue kering, bikin cemilan, dan lain-lain. Nah, ini aku saranin ya, oven bagus dengan harga terjangkau. Oke, sampai di sini video unboxing Mito Fantasi MO88 ini. Nah, jangan ragu ya buat teman-teman yang mau beli oven. Semoga video ini bisa membantu dengan sejelas-jelasnya. Nantikan videoku lainnya di mana aku akan menggunakan oven ini untuk membuat segala macam cemilan dan makanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.